Identitas dalam dunia politik saat ini digunakan sebagai instrumen untuk membawa aspirasi, tuntutan, ataupun kepentingan politik tertentu. Beberapa menganggap bahwa politik dengan menggunakan identitas dapat menyebabkan perpecahan, diskriminasi, bahkan perpecahan antar kelompok masyarakat. Kali ini kami akan menunjukkan bagaimana penggunaan identitas di dalam politik itu nggak selamanya buruk kok. Yuk kenalan dengan salah satu LSM terbesar di Indonesia yang menggunakan identitas sebagai basis gerak organisasinya, Rifka Anissa. Beberapa waktu lalu, kami sempat melakukan interview eksklusif dengan Mbak Uli. Beliau merupakan tim humas dari Rifka Anissa. Yuk simak terus pembahasannya. Selamat siang teman-teman, saya Uli, saya dari Rifka Anissa. Tunggu. Sebelum masuk ke penjelasan, teman-teman tahu nggak sih ternyata Rifka Anissa merupakan salah satu LSM hebat di Indonesia yang berdiri semenjak tahun 1993 dan didirikan oleh 6 orang perempuan hebat Indonesia. Kita kan berawal dari 6 orang perempuan, jadi dengan beragam background, yang ada akademisi, ada aktivis, ada ibu rumah tangga. Nah, beliau-beliau ini itu melihat bahwa persoalan-persoalan perempuan terkait KDRT, isu-isu kekerasan itu masih minim lembaga yang menaungi hal tersebut, sehingga beliau-beliau ini kemudian berinisiatif untuk membuat tempat curhat bagi perempuan-perempuan tersebut yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau persoalan-persoalan perempuan seperti itu. Memang kan Rifka itu berdiri tahun 93 ya, tahun 93, dan pada tahun itu belum, ketika ada persoalan-persoalan perempuan terkait gender itu belum ada yang menaungi. Nah, kemudian beliau-beliau inilah yang kemudian merasa bahwa perlu loh, perempuan itu perlu tempat cerita, perlu tempat curhat, terus kemudian juga, dan ini adalah lembaga pertama yang menginisiasi ada tempat curhat bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender ini. 6 wanita hebat tersebut memiliki keresahan. Itulah mengapa Rifka Anissa lahir. Keresahannya yaitu tidak adanya tempat bernaung bagi kaum perempuan yang pada saat itu merupakan identitas marginal jika mengalami kekerasan. Pada perkembangannya, Rifka Anissa tidak hanya menangani kasus kekerasan pada perempuan saja. Rifka Anissa terus berkembang sebagai sebuah organisasi, begitupun jenis kasus yang dihadapinya. Memang kita mengikuti zaman gitu. Jadi memang awalnya kita isunya fokus di perlindungan perempuan dan anak. Tetapi kami tidak menutup diri untuk kami mengembangkan terkait dengan disabilitas, karena kan ada perempuan disabilitas, terkait dengan isu-isu inklusi. Terus kami juga, kita memahami bahwa perempuan itu banyak terlibat di berbagai ranah gitu loh, juga baik lingkungan, terus kemudian kesehatan, semuanya kan mencakup itu semua. Selain KDRT, kami juga mendampingi seperti kekerasan dalam pacaran, terus kemudian seperti perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual, itu kami juga mendampingi. Dan di klien kami juga beragam usia, dari anak-anak sampai usia lansia juga. Tidak selalu berjalan mulus, Rifka Anissa juga sempat mendapatkan penolakan dari masyarakat. Kira-kira kenapa ya? Kalau memang di awal-awal itu memang Rifka Anissa kan dianggapnya ikut campur. Ikut campur persoalan rumah tangga orang, dianggapnya sebagai pencerai, lembaga menceraikan perkawinan seperti itu. Nah, hal itu muncul di masyarakat bahwa kok ada sih lembaga kayak gini gitu loh. Jadi pasti ada muncul pro dan kontra. Tetapi karena kita melihat bahwa yang perempuan ini banyak persoalan-persoalan perempuan yang kemudian mereka belum berani untuk bercerita, mereka tidak tahu tempat di mana mereka harus mencurahkan isi hatinya, sehingga ya ini jadi tempat yang tepat buat perempuan-perempuan. Karena ketika awal berdirinya Rifka tahun 93 kemudian sampai berjalan, kekerasan, isu-isu kekerasan itu dianggap aib. Gitu. Ketika itu dikeluarkan di publik, masyarakat kok isu rumah tangga kok dikeluarkan sih, kok sampai publik tahu, kok sampai publik mendengar ini, kan harusnya ditutupin. Nah, kemudian kami berusaha untuk membuka cara berpikir masyarakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan itu jangan ditutupin gitu, karena hal itu juga akan terus berulang dan berulang. Dan mereka akhirnya menyadari bahwa ya ini adalah
lembaga yang tepat bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Terus, apakah kehadiran Rifka Anissa memiliki hasil nyata? Apakah kehadiran Rifka Anissa berhasil mengurangi kasus-kasus kekerasan pada perempuan? Persoalan-persoalan perempuan, khususnya spesifikasi terkait kekerasan dalam rumah tangga atau kita menyebutnya KDRT ya. KDRT itu memang masih masuk di ranking nomor 1 gitu. Paling tinggi itu kekerasan terhadap istri. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, karena kami juga mulai memberikan pelatihan, kami melakukan advokasi ke lembaga-lembaga pemerintah, sehingga semakin kesini tuh semakin banyak berkembang lembaga-lembaga layanan terkait perlindungan perempuan dan anak. Bahkan pemerintah pun di Jogja semakin diadakan gitu, sehingga itu justru malah membantu kami bahwa pemerintah sudah aware dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Ingat, peran semua sektor dibutuhkan agar kasus kekerasan pada perempuan dapat diatasi bahkan dihindari. Kita melihat bahwa penanganan kasus kekerasan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Rifka. Jadi kami membutuhkan peran-peran dari pemerintah untuk ya sama-sama yuk kita sama-sama melakukan penanganan kasus dari kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Karena kan mungkin ada kasus yang kompleks, ada kasus yang rumit, sehingga kami butuh peran-peran. Karena Rifka ini juga kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan rumah sakit, dengan kepolisian juga, seperti itu. Bahkan juga dengan lembaga-lembaga layanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Supaya program organisasi Rifka Anissa berkelanjutan, mereka memiliki strategi untuk membina beberapa komunitasnya. Simak terus ya penjelasannya. Kalau untuk komunitas kita punya dampingan ya, karena di Rifka Anissa itu selain kita memang core-nya adalah layanan pendampingan perempuan dan anak untuk baik psikologi maupun hukum, kami juga ada program di komunitas di masyarakat, dan kami mengambil di wilayah Gunung Kidul dan Kulon Progo. Nah, itu di tahun 2013 sampai 2017 itu ada di 2 tempat itu, kemudian kita berkembang juga sampai ke Sleman juga. Khususnya memang untuk isunya lebih ketahanan keluarga. Satu sisi juga Rifka Anissa terlibat juga di forum penanganan kasus kekerasan dari perempuan dan anak, namanya FPKK, yang beliau diketuai oleh Ibu Sari Murti, yaitu dekan dari Fakultas Hukum Atmajaya. Tidak hanya membina kelompok perempuan, bahkan salah satu kelompok binaan Rifka Anissa berasal dari kelompok laki-laki. Kok bisa? Bukannya organisasi ini khusus kelompok perempuan? Rifka ini kan stafnya tidak semuanya perempuan, ada laki-lakinya juga gitu ya. Jadi salah satu yang terlibat di dalam aliansi laki-laki baru itu juga beberapa staf Rifka. Tapi istilah kalau sekarang jadi associate ya, karena beliau sudah pindah tidak di Rifka lagi, tapi masih suka membantu di Rifka gitu. Nah, beliau ini kan melihat ketika awalnya ikut terlibat dalam pendirian itu karena melihat bahwa ya peran laki-laki itu penting di dalam untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, jadi beliau inilah yang kemudian ikut berkampanye bahwa laki-laki itu punya peranan penting loh dalam penghapusan ini, dan ayo semua laki-laki, anak muda, segala usia tuh harus terlibat di situ. Rifka Anissa mengakui bahwa identitas khususnya berbasis gender sangat berpengaruh terhadap arah gerak organisasinya. Lalu bagaimana sih Rifka Anissa sebagai organisasi mengaplikasikan penggunaan identitas terhadap masyarakat? Kalau terkait identitas gender itu sangat berpengaruh ya, karena di sini kita kan adalah lembaga yang melindungi perempuan ya, yang mengalami kekerasan berbasis gender, sehingga kami sendiri juga otomatis harus memberikan contoh ke masyarakat bahwa ya perempuan ini adalah perempuan yang selalu harus diberi kesempatan untuk dia berkembang, perempuan yang harus diberikan kesempatan untuk ya kamu tuh bebas dari kekerasan, kamu bebas dari penindasan dan segala macam. Memang hal ini tidak bisa dilakukan sendiri, itu harus dilakukan bersama-sama dengan yang lawan jenisnya, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus sama-sama seperti itu.
Pada akhirnya, kehadiran Rifka Anissa dapat memberikan afirmasi positif bagi kelompok identitas marginal berbasis gender, yaitu perempuan, untuk akhirnya mereka berani speak up. Semua rekan-rekan perempuan ya, baik dengan teman-teman di kampus, teman-teman di bermain atau segala macam, ketika kalian baik melihat, mendengar atau bahkan mengalami sendiri kekerasan, jangan pernah diam gitu ya. Karena kekerasan itu tidak baik jika didiamkan. Lebih baik kalian berani speak up, laporkan, karena pelaku bisa melakukan hal yang serupa kepada perempuan yang lain. Nah, itu pesan saya. Ingat ya teman-teman. Terbukti bahwa penggunaan identitas di dalam dunia politik tidak selalu berkonotasi buruk atau negatif. Rifka Anissa menjadi salah satu NGO yang berhasil menggunakan identitas berbasis gender untuk mendobrak stigma-stigma tradisional masyarakat Indonesia yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ingat, laki-laki dan perempuan setara dalam berbagai hal. Yang paling penting, speak up ya, jangan takut atau khawatir, oke?